Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi burril mayamin. Afdhalus salati wa atamut taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا ربنا وأصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin di setiap hari Kamis membahas kitab dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Semoga Allah Azza wa Jalla berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan kita sudah memasuki atau kita masih membahas dosa besar yang ke-48, Al-Kabiratu Tsaminatu wal Arba'un. Dosa besar yang ke-48 yakni al-bagyu, yaitu sewenang-wenang. Orang yang sewenang-wenang yang berbuat zalim kepada orang lain, apakah kepada manusia atau sewenang-wenang kepada makhluk hidup yang lain, ini merupakan perbuatan dosa besar. Kita lanjutkan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam bab ini, yaitu waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha id habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Hadis muttafaqun alaih. Seorang wanita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena seekor kucing yang mana uh, dia mengandangi atau dia mengurung kucing itu sampai kucing itu meninggal dunia. Kucing itu mati. Dia tidak memberi makan kepada kucing itu, tidak memberi minum atau tidak melepasnya supaya kucing ini bisa mencari makan sendiri di atas permukaan bumi, baik dari hewan-hewan ataupun binatang-binatang yang bisa dimakan oleh kucing tersebut. Itu semua menyebabkan wanita ini masuk neraka. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa perbuatan semena-mena walaupun kepada hewan, walaupun kepada binatang, itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Dan ini dosa besar. Walaupun dia semena-mena kepada hewan, kepada makhluk yang bernyawa. Kita diajari oleh Islam, diajari oleh syariat Islam, oleh Allah dan juga Rasulnya untuk selalu memiliki sifat rahmah, yaitu sifat kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang penyayang itu akan disayangi oleh yang maha penyayang. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Ini sifat dasar yang diajarkan oleh Islam kepada pengikutnya, yaitu memiliki sifat kasih sayang. Nah, ada orang-orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang sama sekali. Tidak ada sifat belas kasihan. Jadi yang ada hanyalah kesombongan, yang ada hanyalah keangkuhan. Yang penting dia senang, yang penting apa yang dia lakukan itu bisa puas. Dia tidak peduli. Nah, ini semua adalah perbuatan yang tercela dan menyebabkan orang itu masuk neraka. Contohnya seorang wanita ini.
kepada hewan saja menyebabkan orang masuk neraka, apalagi kepada manusia. Dosanya lebih besar. Kepada hewan saja bisa dosa besar, apalagi kepada manusia. Semena-mena menyiksa orang lain, semena-mena menghukum orang tanpa kesalahan, menghukum orang tanpa sebab. Mungkin dia punya budak, dia hukum, dia suruh membebani budak itu di luar kemampuannya, atau dia punya pekerja, punya karyawan, dia membebani karyawan itu di luar kemampuannya, dia punya pembantu semena-mena. Ini semua adalah merupakan dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Kemudian waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhi qurdan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat barang siapa yang menjadikan hewan bernyawa sebagai target. Ini yang mungkin terakhir pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu akan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada ancaman, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh malaikat. Maka ini menunjukkan perbuatan itu dosa besar. Menjadikan hewan atau binatang yang punya ruh sebagai target. Kalau mau jadikan target itu benda mati, maka tidak jadi masalah. Apakah benda-benda yang mati, apakah itu buah-buahan, sekalipun benda-benda mati pun kita ada aturannya, tidak boleh sembarangan. Kalau hal itu menyebabkan mubazir, maka dilarang di dalam agama Islam. Buah-buahan dijadikan target sehingga buah itu rusak. Apalagi ini yang dijadikan target adalah binatang atau hewan yang bernyawa, burung ataupun hewan-hewan lainnya, dijadikan ajang untuk latihan ataupun ajang untuk lomba, apakah dengan memanah, apakah dengan senapan angin ataupun dengan ketapel. Ini semua adalah dosa besar, akan dilaknat oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus selalu waspada untuk tidak berbuat kezaliman, tidak berbuat sewenang-wenangan kepada manusia, kepada orang lain, karena dosanya sangat besar. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seburuk-buruknya perbekalan adalah kezaliman kepada orang lain. Kalau seorang meninggal dunia, dia punya dosa yang sangat banyak antara dirinya dengan Allah, itu masih ringan daripada seorang meninggal dunia, dia punya amalan soleh banyak, tapi dia punya dosa antara sesama manusia. Ini berbahaya, karena tidak ada kisos kecuali dengan amal soleh. Tidak ada pertanggungjawaban di hari kiamat orang yang telah kita zalimi meminta ganti rugi kecuali dengan amalan ataupun dengan dosa-dosa dia yang dia timpakan kepada orang yang berbuat zalim tersebut. Maka fatahalilu al-an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kehalalan selagi di dunia ini kalau seorang itu punya kezaliman kepada orang lain. Karena nanti tidak ada dinar wala dirham, tidak ada dinar, tidak ada dirham yang digunakan untuk meminta maaf, tapi yang ada hanyalah amalan. Makanya disebutkan oleh seorang tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, kata beliau, la antalqallahu sab'ina dzamban bainaka wa bainallah ahwan min antalqallaha dzamban wahid bainan nas. Engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah, itu lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara dirimu dengan orang lain. Karena sangat berbahaya. Hadis berikutnya, waqala Abu Mas'ud, kuntu adribu gulaman li bisautin fasami'tu sautan min khalfi i'lam Aba Mas'ud falam afham as-saut min al-ghadab falamma dhana minni idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yaqul inna Allah aqdiru 'alaika minka 'alaihi fa qultu la adribu ligu
la adribu li mamlukan ba'dahu. Dari Abu Mas'ud, dia berkata, aku pernah memukul budak saya dengan cambuk. Lalu aku mendengar ada suara dari belakang saya. Suara itu berkata, "I'lam Aba Mas'ud." Waspadalah wahai Abu Mas'ud. Falam afham as-saut minal ghadab. Dan aku tidak mengenal suara itu karena saking marahnya. Saking marahnya untuk menyiksa budak itu, ketika ada suara yang memanggil dari belakang, dia tidak peduli. Dia tidak tahu itu suaranya siapa, tidak kenal lagi. Ini menunjukkan bahwa kalau orang itu sudah sangat marah, maka dia akan lupa. Dia akan tidak ingat apa-apa yang ada di sekitarnya. Dan ini kalau marah sudah sampai puncaknya. Maka falamma dzana minni, ketika sudah mendekat kepada saya, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yaqul, kemudian beliau pun langsung bersabda, sesungguhnya Allah lebih mampu untukmu daripada engkau atas budak tersebut. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk menghukummu, untuk menyiksamu daripada engkau menyiksa budak itu. Engkau menyiksa budakmu itu, Allah lebih mampu untuk menyiksamu. Artinya ini perbuatan dosa besar yang menyebabkan datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan perbuatan itu tergantung amalannya, atau balasan itu tergantung perbuatannya. Kalau dia menghukum orang lain, Allah Subhanahu wa taala juga akan menghukum orang tersebut sesuai. Maka kata Rasulullah SAW, innallaha aqdiru alaika minka alai. Sesungguhnya Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada engkau menyiksa budakmu tersebut. Fakultu, maka aku pun berkata, la adribu li mamlukan ba'dahu. Aku pun setelah itu tidak pernah memukul budak saya. Setelah mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung tobat, tidak mengulangi lagi, tidak pernah memukul budaknya lagi. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, fasaqata sautu min yadi min haibatihi. Wa fi riwayatin faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Faqala amma innaka law lam taf'al la lafahatkan nar. Akhrajahu Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan fasaqata sautu min yadihi. Cambuk itu pun langsung jatuh terlepas dari tangannya karena kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia memukul budaknya, tiba-tiba dekat, ternyata itu adalah Rasulullah. Maka cambuknya itu langsung terjatuh dari tangannya. Saking ta'zimnya, saking besarnya haibah kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam lafaz yang lain juga, dia pun berkata, wahai Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Budak saya ini saya merdekakan dengan wajah Allah. Alias saya ikhlas budak ini merdeka. Padahal budak itu biasanya dibeli dengan harga yang mahal. Semakin budak itu berkualitas, semakin mahal harganya. Maka dia ini dengan ikhlas, dengan cuma-cuma membebaskan budaknya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau pun bersabda, amma innaka law lam taf'al lafahatkan nar. Adapun sesungguhnya engkau jika tidak melakukan itu, maka engkau akan dihantam oleh api neraka. Kalau kamu tidak membebaskan budakmu itu, maka niscaya api neraka yang akan menghantammu. Ini tebusan. Tebusan dari kesalahannya itu memukul budak itu, yakni dengan memerdekakan budak tersebut. Karena dengan memerdekakan budak itu, budak ini punya atau majikannya ini dia punya jasa, sehingga budak ini bisa mengikhlaskan ataupun bisa merelakan. Kalau seandainya tidak dia bebaskan, mungkin budak ini menyimpan dendam atau dia tidak memaafkan majikannya, ini berbahaya. Tapi kalau dia sudah bebaskan, budaknya bisa memaafkan
majikannya tersebut karena sudah dibebaskan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini juga perlu diperhatikan bahwa berbuat semena-mena menyebabkan orang lain terzalimi adalah dosa besar, walaupun itu budaknya sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa in kafaratuhu fa inna kafaratuhu ay ya'tiqahu." Barang siapa yang memukul budaknya tanpa ada kesalahan, memukul budaknya tanpa hak. Kalau budaknya melanggar larangan-larangan Allah, budaknya ini melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya siksaan, maka tidak masalah. Budaknya berzina, budaknya mungkin minum khamr, lalu dia mencambuk atau dia memukul, nah ini tidak masalah. Tapi kalau dia memukul budaknya tanpa kesalahan-kesalahan tersebut, atau tanpa sebab-sebab yang syar'i, atau dia latomahu, dia menampar budak itu, fa inna kafaratahu ay yu'tiqahu. Adapun kafaratnya yaitu untuk menebus kesalahan itu dia harus yu'tiqahu, membebaskan budak tersebut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nas fid dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang mengazab manusia atau menyiksa manusia di dunia ini. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatannya. Di dunia dia menyiksa orang, menyiksa manusia, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Dan ini kadangkala orang bermudah-mudahan untuk menyiksa orang lain dengan mengatasnamakan punya kewenangan dari atasan kepada bawahan. Mungkin bawahannya melakukan kesalahan yang sepele, dia menghukum dengan hukuman yang berat. Ataupun hanya sekedar dendam atau hanya sekedar hiburan. Ini yang seringkali dilakukan oleh senior kepada junior. Murid-murid yang baru masuk, kemudian seniornya itu menjadi panitia ospek, panitia MOS, kemudian menentukan aturan-aturan yang itu menyiksa. Ini berbahaya. Jangan mentang-mentang dia menjadi senior, dia menjadi kakak kelas sehingga dia melakukan hukuman-hukuman seperti itu. Ini berbahaya dan sangat disayangkan. Ternyata masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung pendidikan. Jadi mos-mos ataupun ospek-ospek yang dilakukan kadangkala tidak mendukung pendidikan. Harusnya mos yang mendukung pendidikan, menambah wawasan ataupun memberikan hal-hal yang positif. Namun ini mos hanya suruh terjun ke sungai, mos hanya suruh minum air sungai, mos hanya suruh sujud di aspal. Ini buat apa hal-hal seperti itu? Nah, ini hanya hukuman-hukuman yang tidak jelas, yang tidak ada manfaatnya. Ini harus menjadi bahan evaluasi supaya jangan sampai yang kita lakukan itu termasuk mendolimi orang lain, perbuatan yang semena-mena sehingga menyebabkan datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi himarin qad usima fi wajhihi faqala la'anallahu man wasamahu. Rasulullah SAW pernah melewati seekor himar keledai yang diberi tanda di wajahnya. Tanda itu biasanya apakah dengan luka yang disayat di wajahnya ataupun dengan besi panas yang dibakar panas kemudian ditempelkan ke badan ataupun ke wajah hewan itu untuk menjadi tanda. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, semoga Allah melaknat orang yang memberi tanda hewan tersebut. Nah, ini termasuk menyiksa hewan. Walaupun tujuannya baik untuk memberi tanda, namun jangan sampai itu menyiksa hewan-hewan tersebut.
Tapi mungkin zaman sekarang sudah berbeda ya. Memberi tanda mungkin pakai bukan panas tapi besi dingin. Jadi dengan besi yang dibekukan sangat dingin kemudian ditempelkan ke badan hewan tersebut bisa membekas dan menyebabkan itu tidak hilang. Kalau di zaman dulu biasanya dengan besi panas dibakar kemudian ditempelkan sehingga membekas. Ini termasuk dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsan muahadatan bighairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 aman. Barang siapa yang membunuh salah satu jiwa kafir muahad tanpa hak, dia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 500 tahun. Ini benar-benar orang kafir. Namun kafir muahad, yaitu kafir yang melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sudah ada perjanjian damai. Lalu ada yang membunuh orang tersebut, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalil ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala untuk menerangkan bahwa tidak boleh seseorang itu berbuat zalim kepada siapapun, tidak boleh semena-mena kepada siapapun walaupun itu orang kafir. Kepada manusia tidak boleh, kepada orang kafir tidak boleh, kepada hewan-hewan tidak boleh, apalagi kepada sesama muslim. Orang kafir saja tidak boleh seorang itu menghukum, tidak boleh dia semena-mena, apalagi kepada sesama muslim, yang mana seorang muslim itu punya hak lebih daripada orang kafir. Seorang muslim itu punya hak yang sangat banyak antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ketika ada kedzaliman, maka dosanya lebih besar daripada dia berbuat kedzaliman kepada orang lain yang bukan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dosa besar yang ke-48. Kita lanjutkan, yaitu dosa besar yang ke-49. Al-kabiratu at-tasi'atu wal arba'un al-khuruju bis-sayf wat takfiri bil kaba'ir. Dosa besar yang ke-49 yaitu keluar untuk memberontak kepada penguasa dengan senjata atau dengan pedang, dengan saif, dengan pedang, wat takfir bil kabair, kemudian mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Mengkafirkan orang lain juga dosa besar. Kemudian apalagi sampai al-khuruj, keluar untuk memberontak, keluar dengan mengangkat senjata untuk memberontak kepada pemimpin tersebut. Dan ini memiliki korelasi, keluar untuk memberontak kepada pemimpin dengan mengkafirkan pelaku dosa besar. Kedua hal ini memiliki korelasi yang sangat erat. Ada orang bisa berani untuk keluar memberontak kepada pemimpinnya, itu biasanya disebabkan karena at-takfir, disebabkan karena mengkafirkan. Karena dia memiliki ideologi, yaitu mengkafirkan orang lain, maka dari ideologi itu timbullah action, timbullah perbuatan, yaitu khuruj. Dia keluar untuk memberontak. Dia memandang bahwa pemerintahannya itu ternyata berhukum dengan selain hukum Allah. Dengan demikian, dengan keyakinan itu dia mengatakan berarti pemimpin ini kafir karena dia berhukum dengan selain hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalilnya jelas, masyaallah. Orang yang memberontak pun dengan dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Ini pemimpin tidak menegakkan hukum Allah maka pemimpin ini kafir. Pemimpin ini taghut. Ini hati-hati, berbahaya. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini bisa menyebabkan yaitu perbuatan memberontak kepada pemimpin, dan ini termasuk dosa besar. Baik, pembahasan mengenai mengkafirkan. Nah, ini ada dua macam. Dari mengkafirkan itu, mengkafirkan yang pertama hukumnya dibolehkan dan dianjurkan. Yang kedua, takfir yang hukumnya tidak diperbolehkan. Adapun yang pertama, takfir yang hukumnya dianjurkan adalah
mengkafirkan yang memang orang itu kafir. Mengkafirkan orang yang kafir. Nah, ini hukumnya diperintahkan. Bahkan tidak boleh seseorang itu tidak mengkafirkan orang kafir. Termasuk pembatal-pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang kafir. Jadi harus kita memahami masalah ini dengan gamblang supaya tidak jadi salah paham. Kalau ada orang yang kafir, maka kita wajib mengkafirkan orang itu. Jelas-jelas kafir. Orang kafir itu siapa? Orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah orang kafir. Orang yang mengingkari, tidak percaya, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman kita orang yang kafir itu orang yang selain Islam, yang tidak masuk Islam itulah orang kafir. Siapapun itu, semua orang selain daripada orang Islam maka mereka adalah kafir. Nah, ini wajib kita kafirkan hukumnya. Ya. Tapi untuk panggilan, untuk an-nida, seruan, nah, maka di sini tidak diperintahkan untuk menyeru dengan panggilan kafir. Tidak menyeru dengan panggilan kafir. Ya, kita punya teman orang kafir, kita panggil ke sini kafir. Wahai kafir ke sini. Ini tidak dibenarkan. Kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya untuk memanggil orang-orang kafir itu dengan hei kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa Allah perintahkan kepada nabinya untuk memanggil dengan panggilan seperti itu? Karena perbuatan mereka itu sangat buruk. Perbuatan orang kafir itu sudah melampaui batas. Kenapa tidak? Mereka telah menawarkan kepada Rasulullah SAW penawaran yang sangat mustahil. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kami menyembah Tuhanmu 1 tahun dan engkau menyembah Tuhan kami 1 tahun. Alias arisan keyakinan. Maka langsung tegas Allah turunkan ayat, Allah turunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini tidak masalah karena perbuatan mereka itu sudah sangat melampaui batas. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari kita memanggil orang-orang kafir, maka dengan panggilan tidak dengan kalimat hai kafir. Tapi kalau hukumnya mereka wajib dikafirkan. Wajib dikafirkan. Kalau tidak dikafirkan, nah ini keimanan kita yang dipertanyakan. Tidak mengkafirkan orang kafir, ini keimanannya bisa batal. Baik, ini yang pertama. Adapun yang kedua, yaitu mengkafirkan orang yang dilarang, yaitu mengkafirkan secara serampangan. Mengkafirkan secara serampangan tanpa dalil, tanpa hujah yang jelas, tanpa keterangan yang nyata, langsung mengkafirkan orang. Dan yang dia kafirkan itu adalah bukan orang kafir. Ini yang berbahaya. Kalau yang dia kafirkan itu orang kafir, maka itu dianjurkan. Tapi yang dia kafirkan ini ternyata orang yang bersyahadat, orang yang mengaku Islam. Tertulis di kartu tanda penduduknya itu Islam. Nah, maka kalau ada yang mengkafirkan sesama muslim, ini kafir yang mengkafirkan yang serampangan. Dan ini dosa besar. Dan inilah yang dilakukan oleh kelompok yang bernama Khawarij. Yang mana mereka itu mengkafirkan sesama kaum muslimin. Setiap kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini, maka mereka termasuk pemahaman Khawarij. Walaupun mungkin organisasinya bukan organisasi Khawarij, bukan organisasinya Khawarij, atau bukan kelompok Khawarij, atau yayasannya bukan yayasan Khawarij. Tapi kalau pemahamannya itu pemahaman mengkafirkan sesama kaum muslimin, maka pasti itu adalah kelompok
Khawarij. Kemana dulu di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengkafirkan sahabat Utsman, mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sebagian sahabat-sahabat yang lain. Bahkan mereka mengkafirkan dua sahabat yang dijadikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah untuk berdamai, yaitu sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga sahabat Amr ibn al-As. Dari Ali bin Abi Thalib mengirim sahabat Abu Musa al-Asy'ari, dari Muawiyah bin Sufyan mengirim Amr bin al-As untuk mendamaikan, untuk menjadi hakim antara dua kubu ini, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Ketika mereka sudah berhakim dan mereka sepakat untuk damai antara Ali dan Muawiyah, tiba-tiba orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan dua hakim ini, mengkafirkan Amr bin As dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Lalu mereka berdalil bahwasanya mereka ini tidak berhakim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengkafirkan semua orang yang sepakat dengan perdamaian tersebut. Bayangkan, itu berapa orang yang sudah mereka kafirkan. Seluruh sahabat yang setuju dengan perdamaian itu, kesepakatan itu, maka dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Pernah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mendengar pemahaman ini, dia pun datang lalu berdebat dengan orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan sahabat Ali dan sahabat Muawiyah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka hanya mengutus sahabat Amr bin As dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi hakim dari kedua kubu tersebut. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mereka berdua justru berhukum dengan hukum Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila dua pasangan suami istri mereka punya permasalahan, maka mereka masing-masing mendatangkan hakim. Dari pihak istri mendatangkan hakim, dari pihak suami mendatangkan hakim. Nah, ini jelas-jelas menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Khawarij pun terdiam dan mereka tidak bisa membatas sahabat Ibnu Abbas, dan banyak di antara mereka yang akhirnya sadar, ya, meninggalkan pemahaman Khawarij tersebut. Tapi banyak juga yang masih tetap mengikuti pemahaman Khawarij. Jadi ini pemahaman mengkafirkan kaum muslimin dengan berdalil yaitu pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar mereka kafirkan. Yang minum khamr kafir, yang berzina itu kafir, yang membunuh orang lain itu kafir. Inilah pemahaman orang-orang Khawarij. Di sini Imam Az-Zahabi membawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini dalil umum. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini Allah melarang kita sekalian untuk melampaui batas. Dan perbuatan yang paling melampaui batas adalah mengkafirkan orang yang tidak kafir. Ini sangat melampaui batas. Mengkafirkan orang yang belum jelas kekafirannya atau bukan orang kafir, ini perbuatan yang sangat melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Kita pernah ingat tentang sumpah yang membinasakan. Sumpah yang membinasakan. Apa judulnya? Ada yang masih ingat? Sumpah yang membinasakan. Baik. Rasulullah SAW menceritakan dua orang dari Bani Israel, yang satunya orang soleh, yang satunya orang yang pelaku maksiat. Orang soleh ini
menasihati pelaku maksiat supaya berhenti dari maksiatnya, tapi pelaku maksiat ini justru tidak mau, bahkan dia uh, menginjak orang soleh ini. Maka orang soleh langsung berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Al-yaminul gomus ya. Dan al-yaminul gomus. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Gara-gara ucapan itu, ahli ibadah ini, orang soleh ini dimasukkan ke dalam api neraka. Gara-gara mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Apalagi dengan mengatakan kamu kafir. Lebih berat mana? Kamu kafir dengan Allah tidak akan mengampunimu. Ya sama saja, ucapan yang melampaui batas. Kalau orang sedang mengatakan kamu kafir, berarti konsekuensinya apa? Orang ini kekal di neraka. Ada orang berkata kepada saudaranya kamu kafir, berarti konsekuensinya kamu kekal di dalam neraka. Berat ucapan seperti itu. Dari mana dia tahu kalau orang ini kekal di dalam neraka? Kamu kafir berarti Allah tidak akan mengampunimu. Dari mana dia tahu kalau Allah tidak akan mengampuni orang tersebut? Maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang sangat melampaui batas, mengatakan kafir kepada orang lain. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Baik, beliau membawakan dalil yang secara umum. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya adalah mengkafirkan orang yang tidak kafir. Orang yang masih muslim, kemudian dia mengatakan orang ini kafir, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah menganggap orang ini muslim, Rasulullah juga menganggap orang ini masih muslim, tapi tiba-tiba dia seenaknya mengatakan orang ini kafir. Dan sangat berbahaya ketika mengatakan orang itu kafir karena konsekuensi yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau membawakan dari dalil yang secara spesifik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi al-muslim ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya muslim, wahai kafir, faqad ba'a biha, maka sungguh akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau ada orang yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, wahai kafir, maka hukum itu, hukum kafir ini bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Bisa kembali kepada orang yang dia katakan itu, atau bisa kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dia mengatakan wahai kafir, ternyata orang itu betul kafir, maka bisa kafir itu ada pada orang yang dia katakan itu. Tapi kalau dia mengatakan wahai kafir, ternyata orang itu bukan kafir, maka kafir itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka ini perbuatan dosa besar. Mengkafirkan orang yang tidak kafir itu perbuatan dosa besar karena kembali kepada dirinya. Kalau dia katakan wahai kafir kepada orang lain, padahal orang itu tidak kafir, justru kekafiran itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Maka di dalam agama Islam, ketika seseorang itu sudah secara yakin mengatakan dirinya seorang muslim, mengatakan dirinya mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia secara asal atau dia memiliki hukum asal, yaitu dia sebagai orang muslim. Tidak boleh ada yang menghilangkan status muslim itu kecuali dengan sesuatu yang yakin pula. Kita ulangi, tidak boleh ada yang bisa menghilangkan status muslim itu kecuali hal yang meyakinkan, hal yang sama-sama yakin. Ada orang yang mengatakan saya bersaksi, dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, berarti secara terang, secara yakin dia orang muslim. Tidak ada keraguan sama sekali karena kita mengetahui dia sebagai orang muslim. Walaupun mungkin hatinya tidak muslim,
hatinya tidak beriman, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan orang itu ketika secara zahirnya dia mengucapkan syahadat, maka secara yakin orang ini telah muslim. Maka status ini tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dalam kaidah yang masyhur bahwasanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Orang yang statusnya muslim, kemudian ada yang mengkafirkan orang itu, maka antara dua hal, dia muslim atau dia kafir. Masih 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 diragukan. Mungkin ada orang yang dia statusnya muslim, tapi mungkin perbuatannya itu perbuatan yang menunjukkan kekafiran. Dia melakukan dosa-dosa besar, dia berbuat kesyirikan. Baik. Maka antara dua kemungkinan, dia masih kafir, dia kafir atau dia masih muslim. Nah, ini belum jelas. Ini masih keraguan-raguan. Maka keraguan-raguan itu tidak bisa menghilangkan asal keyakinan tadi bahwasanya dia itu orang Islam. Disebutkan ya, atau contoh di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah ada sahabat Usama bin Zaid yang membunuh salah seorang kafir, yang mana orang kafir ini mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal ini dikisahkan oleh Usama sendiri. Bahwasanya pernah Rasulullah mengutus mereka untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian ketika orang kafir itu sudah kalah, ada salah satu dari mereka yang berhasil dikejar oleh Usama bin Zaid. Nah, begitu orang ini terjatuh, lalu orang ini mengangkat tangan dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia bersyahadat, artinya masuk Islam. Usama dengan kebijakan dia melihat orang ini hanya pura-pura saja supaya selamat dari pedangnya. Dia pun langsung mengayunkan pedangnya membunuh orang tersebut. Begitu pulang berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memanggil Usama bin Zaid lalu berkata, "Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Wahai Usama, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Rasulullah mengulang-ulang ucapan itu sampai Usama dalam hatinya, semoga Rasulullah bisa berhenti mengucapkan ucapan itu. Sampai Usama mengatakan dalam dirinya, saya merasa baru masuk Islam ya, karena ucapan Rasulullah SAW tersebut. Kemudian Usama mengatakan, wahai Rasulullah, aku membunuh dia atau dia tadi mengatakan syahadat itu karena agar terhindar dari pedang saya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama afalaha amla. Apakah engkau telah membelah atau engkau telah membongkar dadanya, membelah dadanya, kemudian engkau mengetahui kalau di dalam isi hatinya dia itu hanya pura-pura saja? Sampai seperti itu Rasulullah marah kepada kekasihnya yaitu Usama bin Zaid gara-gara Usama ini melakukan pelanggaran telah membunuh orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Walaupun secara realitanya Usama melihat orang ini memang betul-betul supaya terhindar saja, hanya pura-pura saja, tapi itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW karena kita menghukumi orang lain itu secara dohirnya. Kalau dohirnya mengucapkan syahadat, maka dia orang Islam, tidak boleh dibunuh. Rasulullah pun akhirnya menebus kematian orang itu dengan 100 ekor unta. Menebus ya kematian orang itu karena ketika membunuh seorang muslim tanpa sengaja atau hal-hal yang masih syubhat, maka tidak dijatuhkan kisos, tapi adalah dijatuhkan tebusan. Usama bin Zaid dikenakan hukuman menebus 100 ekor unta dan negara yang membayar. Allah ya, negara yang membayar tebusan itu. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan sedikit lagi setelah kita mendengarkan azan, insyaallah.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ini kaidahnya, tidak boleh seorang itu serampangan mengkafirkan kaum muslimin kecuali dengan dalil, dengan hujjah yang jelas. Itu pun tidak sembarang orang yang memvonis, tapi harus hakim, orang tertentu yang sudah menegakkan hujjah, kemudian menjelaskan dalil, menjelaskan keterangan kepada orang tersebut. Bisa jadi orang ini melakukan kekafiran karena tidak tahu, karena kejahilan, maka harus adanya bukti, harus adanya hujjah yang sudah ditegakkan, dan yang melakukan itu adalah seorang hakim, pemerintah, bukan sembarang orang untuk memvonis orang itu kafir atau tidak. Kecuali kalau orang itu betul-betul bersaksi bahwa dirinya telah murtad, dia bersaksi bahwasanya dirinya telah murtad dari agama Islam, dia keluar dari agama Islam kemudian bergabung dengan orang-orang kafir, maka ini adalah kekafiran yang jelas. Apalagi sampai mengganti KTP-nya, kartu tanda penduduknya, dengan KTP agama lain. Nah, ini jelas sudah kafir, maka ini kafir yang jelas. Tapi kalau belum jelas, maka kaidahnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi ada kaidah di dalam agama Islam bahwa orang yang masuk Islam itu dia punya aslul iman, dia punya asal keimanan. Nah, asal keimanan ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan asal kekufuran, aslul kufrin. Bukan bukan asal-asalan ya, maksudnya asal itulah dasar atau pokok. Orang yang masuk Islam, dia punya pokok dasar keimanan. Nah, dasar atau pokok keimanan ini tidak bisa dihilangkan dengan apapun kecuali dasar atau pokok kekafiran. Jadi di dalam agama Islam ada namanya asal, ada namanya cabang. Asal keimanan itu adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, termasuk juga rukun iman. Nah, ini adalah asal keimanan. Kalau orang sudah mempercayai itu, dia dikatakan orang beriman, dia dikatakan orang Islam karena punya asal keimanan. Cabang-cabangnya apa? Cabang-cabang keimanan itulah seluruh amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan, itu seluruhnya adalah cabang-cabang dari keimanan. Asal keimanan, kemudian cabang-cabangnya adalah seluruh amalan-amalan soleh. Adapun asal kekafiran, yaitu mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang tidak masuk Islam, tidak percaya dengan Rasulullah, tidak mengucapkan syahadat, maka orang ini memiliki asal kekafiran. Baik. Sedangkan seluruh maksiat itu merupakan cabang-cabang daripada kekafiran. Seluruh ketaatan adalah cabang keimanan, sedangkan seluruh kemaksiatan adalah cabang dari kekafiran. Cabang dari kekafiran tidak bisa menghilangkan asal keimanan. Kita ulang. Cabang-cabang kekafiran tidak bisa menghilangkan asal keimanan. Cabang kekafiran tadi apa? Seluruh kemaksiatan. Dosa besar, dosa kecil, ini semua adalah cabang kekafiran. Baik, ada orang yang melakukan dosa besar, minum khamr, kemudian berzina, kemudian membunuh, kemudian korupsi dan seterusnya. Dosa-dosa ini tidak bisa menghilangkan asal keimanan orang ini. Yang bisa menghilangkan asal keimanan itu apa tadi? Asal kekafiran. Ya, murtad misalkan. Nah, itu berarti sudah asal kekafiran. Itu baru bisa menghilangkan keimanannya tadi. Sebaliknya, orang yang memiliki asal kekafiran itu cabang-cabang keimanannya tidak bermanfaat. Cabang-cabang keimanannya
tidak mempengaruhi kalau dia masih punya asal kekafiran. Ada orang kafir, tapi sangat baik. Perbuatannya, akhlaknya, suka membantu orang. Dia melakukan amalan-amalan yang sangat terpuji. Kemanusiaan. Bahkan mungkin dia sholat 5 waktu. Mungkin dia juga berpuasa Ramadan. Bahkan dia juga berhaji. Ada kisah ada orang Kristen yang berhaji itu ya. Nah, dengar ada orang Kristen yang naik haji. Dia pengusaha, ini pengen kasih hadiah. Hadiahnya itu menghajikan orang ini. Ternyata dia kafir, dia Nasoro. Dia seorang pengacara, kemudian kliennya ini karena dia menang, akhirnya dia kasih hadiah. Hadiahnya apa? Menghajikan orang ini. Ternyata dia orang kafir. Gak apa-apa, dirubah identitasnya atau dirubah KTP-nya seluruh. Akhirnya berangkatlah haji. Baik, walaupun seperti itu tidak berguna, tidak bisa mempengaruhi sama sekali alias tidak dapat pahala sama sekali. Amal solehnya, amalan kebaikannya itu tidak mendapatkan pahala sama sekali karena dia masih punya asal kekafiran. Baik. Sebaliknya orang yang masih punya asal keimanan walaupun dia punya cabang-cabang kekafiran yang sangat banyak tidak mempengaruhi asal keimanannya sama sekali. Kalau cabang keimanannya bisa berpengaruh. Jadi cabang kekafiran bisa mempengaruhi cabang keimanan. Keimanannya bisa turun, keimanannya bisa berkurang kalau dia melakukan cabang-cabang kekafiran. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik. Allahu a'lam bishawab. Barangkali hanya beberapa dalil yang kita bacakan pada malam ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Baik, sambun. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.